Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 PPLG 2 kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Travis dan dikembangkan oleh Snok Hurgrunch. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Buktinya yaitu Makam Malik As-Saleh. Kedua yaitu teori Arif atau Mekah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu, bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia. Masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. 4. Teori Cina. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang berdakwah dengan musik yang ia mainkan mewakili gamelan dan juga sebuah lagu atau tembang. Seperti lagu Tobo Ati yang menyampaikan hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim seperti membaca Al-Quran dan juga melaksanakan sholat. Sunan Gresik. Sunan Gresik berdakwah untuk masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha. Cara berdakwahnya yang mudah dipahami menarik simpati masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Ia berdakwah dengan metode berdagang, bertani, dan pengebatan. Sunan Gresik berdagang berbagai macam kebutuhan pokok di mana ia bisa berinteraksi dan mendekati masyarakat untuk mengenal Islam. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat awalnya berdakwah di pesisir Gresik. Beliau kemudian terdampar di daerah Banjarwati yang sekarang dikenal sebagai Lamongan. Sunan Derajat memperkenalkan Islam dengan cara bijak tanpa memaksa. Cara-cara Sunan Derajat ketika menyampaikan ajaran Islam antara lain melalui pengajian secara langsung, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberi fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah, melalui kesenian tradisional, melalui ritual adat tradisional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu sunan dari Wali Songo. Ia mendirikan pesantren di kawasan Ampel Denta, daerah Surabaya, terkenal dengan falsalah maulimahnya. Falsalah maulimah yaitu 1 moh maling, 2 moh ngombe, 3 moh main, 4 moh mandat, 5 moh madon.
Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara yang berangsur-angsur. Sunan Muria yang lebih senang tinggal di daerah terpencil memang senang bergaul dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan wayang. Saat itu wayang menjadi pertunjukan seni yang digemari oleh masyarakat sehingga hal ini dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk mendukungnya dalam menjalankan dakwah. Beliau akhirnya berkeliling di wilayah Penjajaran dan Majapahit dengan menjadi dalang. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Bahkan Sunan Giri juga menciptakan permainan seperti jemuran, celukan hingga jublak-jublak. Sebuah permainan tradisional tersebut hingga saat ini masih dimainkan.